kamu itu gimana? Wong kita itu tadi ngangkut penumpang, bukan penumpang manusia. Pak Jan itu sempat ngelongok dari arah jendela. Suasana hutan pinus ini sepi dan gak ada satu orang pun yang lewat. Ternyata dari kejauhan Pak Jan ini ngelihat lagi rombongan orang-orang yang tadi lewat dengan wajah yang hancur. Itu lewat di tengah-tengah hutan pinus dan Pak Jan itu masih ngelihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Akbar. Dalam cerita kali ini durasinya begitu pendek karena Akbar bercerita hanya ada beberapa kejadian yang dialami oleh ayahnya yang bernama Pak Jan, yang pada waktu itu di sekitar tahun 2002 pernah bekerja sebagai seorang kondektur bus di Jawa Timur. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Akbar. Jadi Akbar ini domisilinya di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan Akbar ini cerita bahwa di tahun 2002 itu ayahnya Akbar ini pernah berprofesi sebagai kondektur bus di Jawa Timur. Jadi ayahnya Akbar ini bernama Pak Jan, dan di tahun 2002 itu beliau ini, Pak Jan ini, pernah ada trayek bus dari Malang menuju ke Jombang. Nah, mungkin teman-teman tahu yang pernah naik bus dari Malang menuju ke Jombang, maka kita ini akan melewati satu hutan-hutan yang ada di Pujon. Nah, Pujon ini adalah dataran tinggi, di mana di sana masih hutan yang lebat dan ada beberapa jurang di sana. Dan ketika ada longsor, maka pengendara ini nggak akan bisa lewat. Nah, di tahun 2002 itu ketika ada di Terminal Malang, Pak Jan ini sudah mulai ngerasa ada yang aneh. Karena Pak Jan ini sempat bilang ke sopirnya waktu itu, "Bir, ini kok suasana terminal ini kok sepi banget, nggak ada satu penumpang pun yang naik ke bus kita." Nah, sopirnya ini sempat bilang ke Pak Jan, "Ya sudahlah Jan, ditunggu aja 10 menit, kalau memang nggak ada penumpang ya kita jalan aja." Nah, akhirnya ditunggulah. Pak Jan ini sambil nunggu noleh kanan kiri. Memang ada beberapa penumpang yang lalu lalang, tapi nggak ada satupun yang naik ke busnya Pak Jan. Nggak lama ditunggu, sekitar 10 menit kemudian, Pak Jan pun bilang ke sopirnya, "Sudah Bir, kita berangkat aja." "Ya sudah, yuk naik yuk." Berangkatlah mereka, dan begitu mereka masuk di daerah Pujon, suasana ini begitu gelap, dan belum ada satu penumpang pun yang naik ke busnya Pak Jan. Jadi Pak Jan ini cuma diam memandangi jalanan yang begitu sepi, gelap. Nggak lama kemudian dari kejauhan Pak Jan itu ngeliat, kok ada orang yang berdiri di pinggir jalan. Mereka semua ini pakai baju putih-putih. Nah, waktu itu Pak Jan ini sempat bilang, "Per, kiri, Per." Lah, sopirnya ini bingung. "Apa Jan?" "Lah, itu ada penumpang kiri." Akhirnya bus ini pun dihentikan di pinggir jalan. Pak Jan pun turun. Nah, ternyata Pak Jan ini ngelihat ada sekitar 10 orang lebih. Mereka ini semua pakai baju putih-putih dan wajahnya pucat semua.
Tapi waktu itu Pak Jan ini nggak menaruh curiga sama sekali, karena awalnya dikira semua orang ini pakai make up atau bedak yang tebal, jadi nggak ada kecurigaan sama sekali sebelumnya. Orang-orang ini pun naik. Mereka semua ini nunduk dengan wajah yang pucat, naik bis dan gak ngomong satu apapun. Mereka langsung duduk berbaris rapi. Pak Jan pun langsung bilang ke supirnya, ayo Pir, jalan Pir. Nah begitu jalan, sesekali Pak Jan ini noleh ke arah belakang. Ini penumpang semua kok nunduk, pucat, gak ngomong satu apapun. Jadi antara satu penumpang dengan penumpang lain ini gak ngomong apapun. Pak Jan pun tetap diam. Dan di tengah jalan, seperti biasa Pak Jan ini narik tiket. Ada satu orang yang duduknya ini ada di depan sendiri, mungkin ini adalah ketua rombongannya. Orang ini duduk sambil nunduk pucet. Ketika Pak Jan tanya, turun mana Pak? Orang ini sambil bilang, turun Jombang. Oh iya Pak, bayar tiketnya dulu. Nah orang ini sambil tetap nunduk, dia bilang, kalau boleh nanti bayarnya ketika di Jombang. Nah Pak Jan pun mengira ya sudahlah, nggak apa-apalah, toh juga nggak kemana-mana. Akhirnya Pak Jan pun kembali duduk di samping supir. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah sesekali karena Pak Jan ini curiga, ini orang-orang sebanyak ini, ada sekitar 13 orang kok nggak ada suara satupun. Pak Jan pun coba noleh lagi, ternyata dilihat semuanya nunduk. Jadi nunduk dengan wajah yang pucat, nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, semua pandangannya ke bawah. Pak Jan noleh ke arah supir ini konsentrasi dengan jalannya. Jadi Pak Jan nggak ngomong satu apapun, Pak Jan ini diam. Nah begitu memasuki Jombang, ada di satu daerah ini sepi. Mereka ini penumpang ini minta berhenti. Pak, kiri ya Pak. Akhirnya bus ini pun berhenti di pinggir jalan, penumpang semua ini turun. Pak Jan itu sekali lagi memperhatikan semua wajah orang-orang ini pucat. Nah Pak Jan itu lupa karena ada kebiasaan ketika ada penumpang yang naik bis selalu ditarik tiket. Tapi untuk penumpang yang ini karena mereka bilang akan bayar ketika sampai di Jombang, Pak Jan pun lupa. Nah ketika penumpang terakhir ini turun, Pak Jan baru ingat, loh kan belum bayar. Pak Jan pun turun dari bis, ternyata penumpang yang pakai baju putih-putih ini sudah nggak terlihat lagi. Pak Jan pun bingung, loh ini kemana? Pak Jan lari ke depan, dicari, loh nggak ada. Nah karena takutnya Pak Jan ini kembali naik ke bis, dia bilang ke sopirnya, Pir, jalan Pir. Akhirnya sopir pun melajukan kendaraannya, melajukan bisnya. Nggak lama kemudian sampailah mereka di terminal Jombang dan mereka beristirahat di sana. Disinilah sopir ini tanya, Jan, tadi kan lumayan ya, dapat berapa tadi ada penumpang yang pakai baju putih-putih itu? Pak Jan ini diam sambil memandang ke arah depan dengan tatapan yang kosong. Sopir ini tanya lagi, Jan, kamu itu ditanya kok, tadi dapat berapa, coba kamu hitung. Pak Jan pun bilang ke sopirnya, kamu itu gimana? Wong kita itu tadi ngangkut penumpang, bukan penumpang manusia. Nah sopirnya pun kaget, maksudmu gimana Jan? Nah tadi waktu turun itu, aku juga ikut turun, tak cari penumpang ini sudah hilang, nggak kelihatan lagi. Lah sopirnya ini pun takut, kamu jangan guyon Jan. Guyon gimana? Aku tuh juga takut tadi. Nah sopirnya pun bilang, makanya Jan, waktu tadi sudah kita sampai di Pujon, kamu bilang ada penumpang, aku itu sebenarnya nggak lihat ada penumpang. Kok kamu bilang ada penumpang? Makanya tak kira itu memang benar-benar penumpang manusia. Ya sudahlah, udah nggak usah dibahas lah wes. Tapi karena cerita ini begitu gemparnya, cerita ini pun menyebar ke beberapa sopir-sopir bus yang melakukan trayek dari Malang menuju ke Jombang. Nah setelah kejadian itu pun Pak Jan ini jadi trauma. Pak Jan nggak mau lagi ikut PO bus di mana trayek Malang menuju ke Jombang. Pak Jan pun pindah PO bus. Nah ketika pindah PO bus itu, Pak Jan ini ikut PO bus di mana waktu itu trayeknya dari Tuban menuju ke Malang. Nah awalnya Pak Jan mengira trayek ini nggak akan melewati hutan yang ada di Pujon. Ternyata trayek dari Tuban menuju ke Malang itu harus melewati hutan Pujon yang pernah dilewati Pak Jan, dan Pak Jan pernah mengalami satu kejadian itu. Nah waktu itu sekitar jam 7 pagi
bis Pak Jan ini berangkat dari Terminal Tuban. Pada waktu itu bis ini terisi penuh, nggak ada satu kursi pun yang kosong. Bis ini pun berangkat. Ketika sampai di Jombang, waktu itu sekitar jam 10 pagi. Mereka pun melanjutkan menuju ke Malang dan harus melewati hutan-hutan Pujon tadi. Begitu mereka melewati daerah Kesambon, di mana di sana ini banyak sekali hutan pinus. Bis mereka ini mengalami masalah, dan Pak Jan pun disuruh turun oleh sopirnya untuk ngecek. Ternyata ada bagian as ini yang bermasalah, dan terpaksa penumpang ini harus dioper ke bis yang lain. Nah, waktu itulah Pak Jan ini bilang ke sopirnya, ini nggak bisa dilanjutkan, penumpangnya harus dipindah ke bis yang lain. Ya sudahlah Jan. Mereka pun menggantikan bisnya di pinggir jalan, di mana di sana hutan pinus, dan suasana waktu itu sejuk karena masih siang hari. Sambil mereka nunggu mekanik dari garasi untuk datang, untuk nderek bis mereka itu, Pak Jan dan sopir ini mulai ketiduran karena suasana begitu sejuk dan hutan pinus yang angin sepoi-sepoi di sana, mereka ketiduran. Saking lamanya mereka tidur nggak sadar, ketika Pak Jan ini bangun ternyata hari sudah maghrib dan hari waktu itu sudah mulai gelap. Pak Jan ini sempat bangunkan sopirnya, "Bir, bangun Bir, ini sudah maghrib kok mekaniknya belum datang." Lah sopirnya pun juga heran, iya juga ya, udah maghrib sudah mau gelap kok mekanik ini belum juga datang, kemana? Padahal tadi sudah menuju ke sini, tapi kok belum juga datang. Nah, sambil nunggu itu, di suasana malam di tengah hutan pinus itu, Pak Jan ini melihat dari kejauhan, dari atas, ada rombongan orang yang jalan. Mereka jalan ini pelan sekali sambil tertati-tati. Pak Jan waktu itu sempat nyenggol sopirnya, "Bir, kamu lihat di sebelah kiri ada orang-orang yang jalan." Sopirnya pun ngelihat, "Iya Jan, ada orang yang jalan menuju ke sini." Lah semakin dekat rombongan ini, Pak Jan itu ngelihat ternyata semua rombongan yang jalan ini mereka bawa barang bawaan seperti orang yang ngungsi, dan wajahnya itu semua hancur kayak habis kecelakaan, dan mereka ini lewat persis di depan Pak Jan dan sopirnya. Pak Jan itu nggak bisa ngomong apapun. Begitu Pak Jan itu ngelihat ada yang tangannya patah, ada yang matanya melotot hampir keluar, semua wajahnya ini hancur. Begitu mereka ini lewat dan Pak Jan ini noleh ke arah kanan, orang-orang ini tadi sudah hilang. Singkat langsung Pak Jan dan sopirnya ini ketakutan lari masuk ke dalam bis. Mereka ini lupa bahwa bis ini rusak awalnya. Jadi sopirnya ini langsung nyalakan mesin bis. Mereka lupa, loh iya kan ini rusak Jan. Udah Jan, ini gimana ini? Saking paniknya mereka ada di dalam bis sambil nunggu. Nah, mereka panik mondar-mandir di dalam bis karena ketakutan. Pak Jan itu sempat ngelongok dari arah jendela. Suasana hutan pinus ini sepi dan gak ada satu orang pun yang lewat. Ternyata dari kejauhan Pak Jan ini ngelihat lagi rombongan orang-orang yang tadi lewat dengan wajah yang hancur. Itu lewat di tengah-tengah hutan pinus dan Pak Jan itu masih ngelihat. Nah, saking takutnya Pak Jan itu diem. Setengah jam kemudian barulah mekanik bis ini datang dan bis ini akhirnya diderek menuju ke garasi bis. Nah, setelah kejadian itu Pak Jan ini semakin trauma. Dari kejadian itu Pak Jan ini nggak mau lagi jadi kondektur bis dan Pak Jan memutuskan untuk jualan cincau di rumahnya di daerah Sidoarjo. Nah, kejadian inilah atau cerita inilah yang dibagikan oleh Akbar, cerita tentang ayahnya yang bernama Pak Jan yang sempat menjadi kondektur bis dan sempat mengalami kejadian aneh ketika beliau menjadi kondektur bis. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.